Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbana jibna ilman warzuqna. Baiklah sahabat sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan coba membahas sesuatu yang belakangan ini banyak dibicarakan. Bahkan saya sekarang masuk dalam satu grup dibantu oleh ketua 3GO kita yang namanya Biosaka. Kalau kita lihat di internet, kita searching di Google itu dengan Biosaka, kata Biosaka, maka kita akan mendapatkan 20% pencarian. Kalau kita lihat videonya, itu ada sekitar 8.460 dan ada berita sekitar 1.200. Ini menunjukkan bahwa Biosaka ini mengalami perkembangan yang baik karena memang cukup baik katanya. Di sini kami sengaja menginformasikan ini uh, untuk mengetahui apakah di Riau kita sudah mulai untuk menerapkan ini. Kalau belum, hari kita coba-coba dan nanti kita bisa bertanya. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya nanti silakan. Kalau ada yang ingin menanyakan, saya bisa chat atau langsung tanya kepada saya. Baik, di sini akan saya coba tampilkan apa itu Biosaka, di mana sumber daripada informasi ini saya peroleh dari grup WhatsApp Biosaka dan kemudian dari internet ya. Ya, Biosaka ini ditemukan oleh Bapak Ansar, yaitu sang inovator pupuk alami dari Blitar. Didefinisikan bahwa Biosaka adalah sistem teknologi terbarukan yang dalam perkembangan dunia pertanian organik modern yang terbentuk sebagai bioteknologi atau bioteknologi, ya. Dan Biosaka ini dalam pembuatannya sangat praktis, dia tidak tanpa menggunakan mikroba dan tidak pula melalui proses fermentasi. Kemudian Bapak Ansar mengatakan bahwa Biosaka terbuat dari rembutan yang dicampur dengan air lalu dihancurkan. Setelah itu bisa langsung diaplikasikan di lahan untuk semua jenis tanaman. Namun ia mengingatkan untuk pemilihan rumput harus memakai rumput yang sehat yang tidak tercampur bahan kimia. Bukan hanya itu, juga harus diketahui masa pertumbuhan rumput berada di fase vegetatif atau generatif. Nah, ini beberapa saran yang disampaikan oleh Bapak Ansar. Ini kita lihat ada beberapa hasilnya. Ini ada yang sudah 8 hari, 2 hari, ini 2 minggu seminggu. Jadi ada mulai dari warna hijau agak kemerahan sampai hitam nih ada. Ini kawan-kawan di grup Biosaka di share hasil pembuatan mereka. Kemudian ini ada juga yang sudah menggunakan merek ini kayaknya dari kelompok lestari organik ini. Biosaka ini. Nah, ini ada beberapa chatting saya catat, ada beberapa kata Pak Ansar, indikasi Biosaka gagal itu kalau keluar gas tidak homogen. Nah, artinya selain itu berhasil, cuman mungkin presentasinya keberhasilannya berbeda kalau dia tidak homogen. Intinya tingkat jam prakteknya lah. Artinya di sini disarankan dia kita harus banyak praktek untuk mendapatkan hasil yang baik. Jadi ada lagi di sini chatting yang saya pahami tentang Biosaka sampai saat ini ialah apabila selesai permasalahan disaring dibotolin sudah kelihatan homogen maka bisa dipastikan berhasil dan bisa langsung diaplikasikan ke tanaman. Adapun kualitas Biosaka akan diuji oleh waktu selama penyimpanan. Waktu penyimpanan bisa 24 jam, kali 2, kali 3, kali 4, kali 5, dan seterusnya. Selama dalam penyimpanan kok tidak terjadi fermentasi dan tidak mengeluarkan gas dan bau busuk seperti daun di alam bebas, maka Biosaka tersebut berkualitas. Artinya dia baik. Nah, gitu. Demikian katanya. Kemudian dari keterangan Pak Ansar ini di komunitas Trigio, Biosaka bukan pupuk, kemudian bukan pula nutrisi, bukan hormon. Tentunya semua SOP yang digunakan juga berbeda dari semuanya. Eliciator signal hanya memanfaatkan rambatan dan jenis gelombang untuk agar dapat membuat tanaman mengekspresikan potensial
sel pada tubuh tanaman, termasuk kemampuan adaptif tanaman. Sekali lagi, penggunaan biosaka di luar SOP bisa menyebabkan kegagalan. Nanti kita lihat seperti apa SOP yang sudah dibuat. Lalu apa manfaat biosaka ini? Nah, ini kita lihat ada di share di grup WA. Ini yang tanpa biosaka, ini yang dengan biosaka. Ya, ini di desa Buyangan. Nah, kemudian ada aplikasi untuk padi dan jagung ini ada sudah eh, mulai dari yang pertama sampai yang ketiga ini setidaknya 7 kali diberikan padi maupun jagungnya. Kemudian Pak Ansar juga menjelaskan beberapa kelebihan biosaka. Yang pertama, efektivitas kinerja yang baik. Reaksi biosaka dapat dilihat dalam waktu 24 jam. Jadi 24 jam sudah dapat dilihat hasilnya setelah diaplikasikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dapat digunakan pada seluruh fase tanaman, mulai dari benih sampai panen. Kemudian yang ketiga, proses produksinya pun sangat cepat karena tidak menggunakan metode presentasi. Biasanya makan waktu paling cepat 1 minggu. Mungkin bahkan kalau dari beberapa catatan mungkin paling lama ini ya, bukan paling cepat. Kemudian yang keempat, cara penggunanya mudah dan penggunaan dosis yang sangat sedikit, cukup 40 ml dicampur 15 liter air untuk 1 kali penyemprotan untuk luasan 1000 meter persegi atau 400 ml untuk 1 hektar di tanaman padi. Penyemprotan dari mulai tanaman sampai panen dilakukan sekitar 7 kali. Itu untuk tanaman padi. Nah, aplikasinya ini dia tidak langsung kepada tanaman, jadi dikabutkan di sini, di atas tanaman deh, dibuat seperti kabut semprot dari itu, bukan langsung kepada tanamannya. Itu dalam aplikasinya. Lalu seperti apa cara membuatnya biosaka ini? Jadi ada SOP di sini. Jadi SOP-nya ini yang pertama, pemilihan rumput tanaman yang sehat, bebas dari penyakit dan hama, kemudian sempurna standar biosaka di sekitar sawah atau lahan minimal 5 jenis. Jadi ada 5 jenis atau lebih tanaman yang berbeda. Lebih banyak ragam jenis tanaman untuk bahan lebih baik. Jadi minimal 5 jenis. Itu yang pertama. Yang kedua, rumput atau tanaman disortasi lagi dan dipilih yang benar-benar sehat. Kemudian yang ketiga, sediakan air bersih dalam ember kira-kira 5 liter atau lebih dan segenggam rumput tanaman sehat tadi. Yang keempat, rumput tanaman dimasukkan ke dalam ember dan diremas-remas dengan perasaan sampai air berwarna sinergi atau menyatu dan tidak keluar lagi sari dari rumput tanaman. Yang kelima, peremasan air bisa dirasakan seperti kesat, dingin, seperti orang meras santan kelapa yang sudah tidak lagi keluar santannya katanya. Apabila hal tersebut dirasakan, kemungkinan tidak ada lagi perubahan reaksi atau sudah menyatu homogen. Yang keenam, selama meremas tidak boleh diberhenti atau istirahat atau digantikan orang lain. Ini proses kimiawinya seperti itu katanya. Selama proses belum berhasil, warna harmonis atau kelihatan kental, tapi tidak kental. Dan benar-benar merata dan sinergi menyatu. Artinya waktu meremas itu tidak boleh digantikan. Yang ketujuh, hasil air biosaka apabila akan diaplikasikan untuk pertanaman padi dan jagung, ambil dalam botol kira-kira 40 ml, dicampurkan dalam tangki mesin penyemprot yang berisi air 15 liter. Padi tanaman lain dosis berbeda. Yang kedelapan, mesin penyemprot tersebut disertai disetel sampai keluar kabut. Seperti saya kemukakan tadi, jadi dia berupa kabut. Yang ketujuh, cara pengaplikasian biosaka semprot berupa kabut dan sekitar pematang dan mengikuti arah angin. Itu ada SOP yang sudah dibuat tentang biosaka ini. Ini kita lihat ada beberapa kawan-kawan besar untuk bahan yang digunakan. Ada rumputnya. Kemudian ini cara membuatnya nih. Diremas-remas ada yang begini. Terus ini di-share oleh kawan-kawan di grup.
Ya ini tadi, seperti saya sampaikan, ada yang hijau, agak kemerahan, ada yang hitam. Ya, nah itu yang bisa saya sampaikan tentang biosaka. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita praktekkan. Terutama untuk wilayah Riau yang saya belum dengar apakah sudah ada yang mempraktekkan tersebut. Saya kira demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.